Hello, welcome back to Senja. Di video kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang sosok kuntilanak merah yang memiliki dendam yang abadi hingga akhirnya dendam tersebut terbalaskan. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Sukamaju yang terletak di balik perbukitan yang dikelilingi oleh hutan angker. Desa ini dihuni oleh penduduk yang sederhana dan hidup dengan bergantung pada hasil bumi. Namun di balik ketenangan desa ini tersembunyi sebuah rahasia kelam yang melibatkan seorang gadis muda bernama Sari. Sari adalah bunga desa Sukamaju. Kecantikannya yang alami dan kebaikan hatinya membuat semua orang menyukainya. Setiap pagi, Sari terlihat membantu ibunya di kebun atau menjual hasil panen di pasar desa. Senyum manisnya selalu menghiasi wajahnya, dan suaranya yang lembut selalu membuat siapapun yang mendengarnya merasa damai. Namun takdir memiliki rencana lain untuk Sari. Suatu malam ketika Sari sedang berjalan pulang sendirian dari rumah temannya, dia dicegat oleh sekelompok pemuda yang terkenal nakal di desa tersebut. Mereka adalah Dani, Budi, Andi, Rudi, dan Jaka. Kelompok pemuda ini sering membuat onar dan tidak segan-segan melakukan kekerasan. Malam itu, mereka dalam keadaan mabuk dan melihat Sari sebagai mangsa yang mudah. Tanpa belas kasihan, mereka menyeret Sari ke dalam hutan angker. Di tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian, mereka melakukan perbuatan keji mereka. Sari berusaha melawan, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan mereka. Tangisan dan teriakan Sari tidak terdengar oleh siapapun di desa. Setelah mereka puas melampiaskan nafsu bejat mereka, mereka membunuh Sari dan menguburkan jasadnya di dalam sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan di tengah hutan. Arwah Sari tidak pernah tenang. Rasa sakit, ketakutan, dan dendam yang mendalam mengubahnya menjadi sosok yang penuh kebencian. Malam itu arwah Sari bangkit dari kuburnya dengan tubuh yang berlumuran darah dan gaun putih yang sobek. Mata merahnya bersinar dengan kebencian yang membara. Dia telah menjadi kuntilanak merah, roh penasaran yang mencari balas dendam kepada orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Desa Sukamaju mulai merasakan kehadiran makhluk gaib tersebut. Penduduk desa sering mendengar suara tangisan wanita di malam hari, terutama di sekitar hutan angker. Anak-anak pun mulai ketakutan dan tidak berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Para orang tua yang bijak mengingatkan agar tidak mendekati hutan pada malam hari. 5 tahun berlalu sejak kejadian tragis itu. Kehidupan di desa kembali normal dan orang-orang mulai melupakan kejadian mengerikan yang menimpa Sari. Namun dendam kuntilanak merah tidak akan pernah padam. Dia mulai mengintai para pemuda yang telah menghancurkan hidupnya satu persatu. Dani, pemimpin kelompok pemuda yang memperkosa dan membunuh Sari,
adalah korban pertama. Pada malam yang dingin dan berangin, Dani pulang ke rumahnya setelah menghabiskan malam di warung kopi. Saat dia memasuki rumahnya, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Suasana di dalam rumah terasa dingin dan mencekam. Dia mencoba menyalakan lampu, namun listrik padam. Dalam kegelapan, Dani merasa ada yang mengawasinya. Dia berjalan perlahan menuju dapur untuk mencari lilin. Namun sebelum dia sampai, dia merasakan cengkraman tangan dingin di lehernya. Dani tercekikik dan merasakan napasnya terhenti. Matanya melebar ketakutan saat dia melihat bayangan seorang wanita dengan gaun putih berlumur darah. Itu adalah Sari. Dani mencoba berteriak, namun suaranya tidak bisa keluar. Tubuhnya menggeliat-geliat dalam kepanikan, namun cengkraman itu semakin erat. Akhirnya Dani pingsan dan jatuh ke lantai. Esok paginya, penduduk desa menemukan tubuh Dani tergantung di ruang tamu rumahnya. Wajahnya pucat dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Desas-desus tentang kuntilanak merah mulai menyebar di seluruh desa. Orang-orang mulai takut keluar rumah pada malam hari. Budi, salah satu anggota kelompok pemuda, adalah korban berikutnya. Beberapa malam setelah kematian Dani, Budi sedang berjalan pulang sendirian setelah mengunjungi rumah pacarnya. Saat dia melintasi jembatan kecil yang membentang di atas sungai yang mengalir di tepi desa, dia mendengar suara tangisan wanita. Budi berhenti dan mendengarkan dengan seksama. Suara itu terdengar sangat dekat, namun dia tidak melihat siapapun. Rasa takut mulai menyelimuti hatinya. Dia mempercepat langkahnya, namun suara tangisan itu semakin keras dan mendekat. Tiba-tiba, bayangan Sari muncul di depannya. Mata merahnya menatap Budi dengan penuh kebencian. Sebelum Budi bisa bereaksi, Sari melompat ke arahnya dan mencakar wajahnya dengan kukunya yang tajam. Budi pun terjatuh ke tanah sambil menjerit kesakitan. Dia mencoba merangkak menjauh, namun Sari menariknya kembali dan dengan kekuatan supranaturalnya, Sari mencekik Budi hingga napasnya terhenti. Tubuh Budi tergeletak tak bernyawa di tepi jembatan dengan wajah yang hancur. Ketakutan pun mulai melanda seluruh desa. Penduduk mulai mengunci pintu dan jendela mereka lebih awal. Tidak ada yang berani keluar setelah matahari terbenam. Desas-desus tentang kuntilanak merah semakin menyebar dan menjadi bahan perbincangan utama di desa. Mereka yang masih ingat kejadian mengerikan 5 tahun yang lalu mulai mengaitkan kematian Dani dan Budi dengan dendam arwah Sari. Kemudian giliran Andi, Rudi, dan Jaka. Mereka mulai merasakan teror yang sama setiap malam. Mereka juga merasakan kehadiran Sari yang mengintai mereka. Suara tangisan dan tawa menyeramkan Sari menghantui tidur mereka. Mereka mencoba melarikan diri dari desa, namun kemanapun mereka pergi, kuntilanak merah selalu menemukan mereka. Andi ditemukan tewas di kamarnya dengan tubuh penuh luka sayatan. Sedangkan Rudi tewas tenggelam di sungai dengan wajah yang dipenuhi rasa takut. Jaka yang merupakan korban terakhir
mencoba melarikan diri ke kota terdekat. Namun di tengah perjalanan, mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan misterius. Tubuhnya ditemukan di dalam mobil dengan mata yang terbuka lebar dan ekspresi ketakutan yang mengerikan. Desa Sukamaju akhirnya menjadi tempat yang ditinggalkan. Orang-orang yang masih hidup memilih untuk pindah ke tempat lain karena ketakutan. Hutan angker dan rumah tua di tengahnya tetap kosong dan terisolasi. Tidak ada yang berani mendekat tempat itu lagi. Legenda tentang kuntilanak merah terus hidup di kalangan penduduk desa yang masih mengingat kejadian mengerikan tersebut. Kuntilanak merah dengan dendam yang abadi tetap menghantui hutan itu. Arwahsari tidak pernah menemukan kedamaian. Setiap malam, suara tangisan dan tawa menyeramkan terus terdengar di dalam hutan. Mereka yang cukup berani untuk mendekati rumah tua itu seringkali tidak pernah kembali. Meskipun desa Sukamaju telah ditinggalkan, namun kisah tentang kuntilanak merah terus menyebar ke desa-desa sekitarnya. Orang-orang yang penasaran mencoba mencari tahu tentang kebenaran dari cerita menyeramkan tersebut. Beberapa paranormal dan pemburu hantu datang untuk menyelidiki. Namun mereka semua mengalami nasib yang sama. Mereka tidak pernah kembali atau ditemukan dalam keadaan yang mengerikan. Di luar hutan, rumor tentang kuntilanak merah menjadi legenda yang menakutkan. Orang-orang menceritakan kisah Sari sebagai pengingat bagi mereka yang berniat melakukan kejahatan. Nama Sari menjadi sinonim dengan dendam yang tak terbalaskan dan keadilan yang dijalankan oleh roh yang tersisa. Setelah beberapa dekade, hutan dan rumah tua tersebut tetap tidak tersentuh. Namun suatu hari sebuah keluarga muda yang tidak tahu menau tentang sejarah kelam tempat itu memutuskan untuk pindah ke desa Sukamaju yang sekarang sepi. Mereka tertarik dengan keindahan alam dan harga tanah yang murah. Keluarga tersebut terdiri dari pasangan suami istri, Rudy dan Anna, serta dua anak mereka, Lisa dan Tommy. Mereka membangun rumah di pinggir desa dan mulai menghidupkan kembali lahan pertanian yang telah lama ditinggalkan. Pada awalnya, kehidupan mereka berjalan lancar. Anak-anak bermain di sekitar rumah, dan Rudy serta Anna menikmati ketenangan desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun kehadiran mereka segera menarik perhatian si kuntilanak merah. Malam pertama yang tenang di desa berubah menjadi mimpi buruk saat keluarga Rudy mulai mendengar suara-suara aneh. Suara tangisan seorang wanita yang memilukan menggema di sekitar rumah mereka. Anna mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin yang berhembus melalui pohonan. Tapi rasa takut yang mencekam tak bisa disingkirkan. Pada suatu malam, Lisa yang berusia 6 tahun terbangun oleh suara tangisan itu. Dengan rasa yang penasaran, Lisa mengikuti suara tersebut keluar dari rumah. Dia berjalan menuju hutan angker tanpa menyadari bahaya yang mengintainya. Di tengah hutan, dia melihat seorang wanita dengan gaun putih berlumuran darah berdiri di antara pepohonan. Dengan mata merah, wanita itu menatap Lisa dengan tatapan kosong.
Saat Lisa hendak mendekati wanita itu, Rudy yang terbangun dan menyelidiki putrinya hilang, segera mencari Lisa. Dia menemukannya berdiri di tepi hutan, menatap kosong ke arah pepohonan. Rudy segera membawa Lisa kembali ke rumah, dan sejak saat itu Lisa sering mengalami mimpi buruk tentang wanita dengan gaun putih. Rudy dan Anna mulai merasa khawatir. Mereka mendatangi kepala desa terdekat untuk mencari tahu tentang sejarah dari desa Sukamaju. Kepala desa tersebut menceritakan legenda kuntilanak merah dan nasib tragis Sari. Meskipun awalnya skeptis, Rudy dan Anna mulai mempercayai bahwa ada sesuatu yang tidak beres di desa tersebut. Suatu malam, Tommy yang berusia 8 tahun terbangun oleh suara langkah kaki di luar. Ketika dia melihat keluar jendela, dia melihat bayangan seorang wanita berdiri di halaman. Tommy berlari menuju kamar orang tuanya. Namun sebelum dia sampai, lampu di rumah tiba-tiba padam dan suhu di dalam rumah tiba-tiba menjadi sangat dingin. Ria mencoba menenangkan anak-anaknya, sementara Anna mencari lilin untuk menerangi rumah. Namun saat mereka berusaha menenangkan diri, bayangan kuntilanak merah muncul di ruang tamu. Mata merahnya bersinar dalam kegelapan, dan suara ketawa menyeramkan terdengar anak-anak berteriak ketakutan. Sementara Rudy dan Anna mencoba melindungi mereka. Dalam kekacauan tersebut, Tommy terlepas dari genggaman Anna dan terseret ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, tubuh Tommy ditemukan di tepi hutan dengan wajah yang penuh ketakutan. Keluarga tersebut sangat terpukul oleh kehilangan ini. Mereka mulai mencari cara untuk mengusir arwah tersebut, meminta bantuan dari para dukun dan paranormal setempat. Namun tidak ada yang mampu mengusir kuntilanak merah tersebut. Rudy dan Anna tidak menyerah. Mereka menggali lebih dalam tentang legenda kuntilanak merah dan mencoba mencari cara untuk memberikan kedamaian pada arwah Sari. Mereka menemukan sebuah buku kuno yang berisi ritual untuk menenangkan roh yang tersiksa. Ritual tersebut membutuhkan beberapa bahan langka dan harus dilakukan di tempat di mana arwah tersebut pertama kali terbentuk. Malam itu Rudy dan Anna mempersiapkan diri untuk melakukan ritual tersebut. Mereka membawa Lisa yang masih trauma ke rumah temannya di desa terdekat, berharap bisa menyelesaikan ini tanpa melibatkan anak-anak lagi. Dengan hati yang penuh ketakutan dan harapan, mereka memasuki hutan angker. Di tengah hutan, di depan rumah tua yang menjadi tempat terakhir Sari, Rudy dan Anna mulai melaksanakan ritual tersebut. Mereka menyalakan dan mengucapkan mantra-mantra dari buku kuno tersebut. Namun kehadiran kuntilanak merah semakin kuat. Bayangan Sari muncul dengan jelas dan ketakutan supranaturalnya mencoba menghentikan mereka. Angin bertiup kencang dan suara tangisan serta tawa menyeramkan terdengar semakin keras. Rudy dan Anna berusaha tetap fokus pada ritual. Meskipun ketakutan mereka semakin menjadi-jadi saat mereka hampir menyelesaikan ritual tersebut. Bayangan Sari mendekati mereka dengan mata yang penuh kebencian. Dengan kekuatan terakhirnya,
Ana mengucapkan mantra penutup dan menaburkan abu suci ke arah bayangan Sari. Seketika bayangan tersebut menghilang dan hutan kembali sunyi. Rudy dan Ana merasa lega, namun mereka tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Mereka harus memastikan bahwa arwah Sari telah benar-benar tenang. Setelah ritual selesai, Rudy dan Ana kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Mereka berharap kuntilanak merah tidak akan kembali menghantui mereka. Hari-hari berlalu dan kehidupan di desa mulai kembali normal. Lisa mengalami mimpi buruk dan keluarga mereka perlahan-lahan mulai pulih dari trauma kehilangan Tommy. Namun suatu malam Rudy bermimpi bertemu dengan Sari. Dalam mimpinya Sari tidak lagi terlihat marah atau penuh dendam. Dia tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Rudy dan Ana atas usaha mereka untuk menenangkan arwahnya. Sari kemudian menghilang dalam cahaya yang terang, meninggalkan Rudy dengan perasaan damai. Rudy terbangun dengan perasaan lega. Dia menceritakan mimpinya kepada Ana dan mereka berdua yakin bahwa arwah Sari telah menemukan kedamaian. Hutan angker dan rumah tua di tengahnya tetap menjadi tempat yang tidak tersentuh. Hutan angker dan rumah tua di tengahnya tetap menjadi tempat yang tidak tersentuh. Namun desa Sukamaju mulai dihuni kembali oleh penduduk yang baru. Desa Sukamaju yang pernah menjadi saksi dari kengerian dan ketakutan kini menjadi tempat yang damai dan tenang. Penduduk baru yang tinggal di sana selalu mengingat dan menghormati kisah Sari, menjaga agar tragedi yang serupa tidak pernah terulang lagi. Kuntilanak merah dengan dendam yang abadi telah menemukan kedamaian yang selama ini dicarinya. Arwah Sari kini beristirahat dengan tenang, meninggalkan dunia ini dengan perasaan damai dan keadilan yang telah ditegakkan. Jika kalian memiliki cerita-cerita horor yang ingin kalian bagikan kepada teman-teman sekalian, silahkan kirimkan cerita kalian ke email yang terdapat di dalam kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment untuk cerita misteri lainnya. See you in the next video.